Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin lan muslimat rahimakumullah. Pertama-tama monggo kita manjataken puji lan syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala atas daya nikmat lan peparinganipun. Sehingga kita sedaya saged nglampahi lan nindakaken aktivitas dan rutinitas kita. Mudah-mudahan mulai kita menatap dan membuka mata di pagi hari ini, mari kita niatkan dengan ikhlas, kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, untuk mencari keridhaannya, dan mudah-mudahan aktivitas kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah syukur rahimakumullah. Mohon maaf ini ternyata nggak bisa connect, nggak support antara program ini. Pada pagi hari ini saya menyampaikan sebuah tema yang sederhana, yaitu muhasabah dan dinamika kehidupan. Dalam kehidupan ini kadang-kadang intinya begini, ada sesuatu yang kita lupakan. Kalau dalam teori hukum alam itu, kalau ada permulaan, terus ada proses, mesti ada akhir. Itu teori hukum alamnya ngoten. Demikian juga kehidupan dimulai dari pertanyaan, dari mana toh kita ini sebenarnya. Terus dari mana, mesti di mana dulu, terus baru nanti mau kemana. Ada 3 pertanyaan ini yang sederhana aja. Maka ketika kita abai, kita lengah, bahkan mungkin kita tidak merasa asal-usul kondisi awal ini problem berikutnya. Jadi kalau sudah langkah awal ini problem, maka dipastikan langkah kedua juga problem. Bisa dipastikan juga nanti yang berikutnya mesti problem lagi. Oleh karena itu maka di dalam agama atau di dalam Islam, segala sesuatunya itu diawali dengan keyakinan atau tauhid. Kalau sudah tauhid, keyakinan kita terhadap Allah itu problem, maka dipastikan berikutnya juga akan problem. Boleh kita sering mengatakan, sering menganggap, oh tidak penting tauhid, sekarang ada ungkapan begini, dan ini mohon hati-hati. Yang penting itu kita jadi orang baik. Seolah-olah agama tidak penting, syariat tidak penting, konon kadang-kadang identik. Kenapa toh kita harus mengimpor tradisi budaya dari sono, dari Arab sana, kurang apa kita ini. Sering begitu. Ketika keyakinan, ketika tauhid ini problem, maka bisa dipastikan berikutnya akan ada problem. Jangan diremehkan sebuah keyakinan awal tauhid itu. Saya berikan ilustrasi begini, kalau hanya sekedar kebaikan itu diukur dengan realitas, filosofi orang mancing. Orang mancing itu ketinggalan kan saing gitu, maringi makanan kepada ikan, ngoten nggih. Tetapi bedanya antara konsep agama, keikhlasan dengan konsep manusia sangat jauh. Bahwa yang namanya konsep agama, konsep tauhid, segala sesuatunya akan didasarkan kepada nilai kerahmatan, nilai kemaslahatan. Karena memang sifat Tuhan itu juga rahmah.
Maka sebelum kita memulai pekerjaan, kita diajari untuk membaca minimalnya adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada sifat Allah yang kita sebut pertama, yaitu sifat rahmah. Cuman di sana untuk meyakinkan lagi tentang rahmat Allah, di sana Allah menjelaskan atau Allah mengajarkan agar kita tidak terkecoh. Memang rahmat Allah itu nanti ada dua. Ada rahmat Allah ketika Allah bersifat Rahman, dan ada rahmat Allah ketika Allah itu bersifat Rahim. Tetapi kedua sifat tersebut, baik Rahman maupun Rahim, adalah berasal dari sifat dasar Allah, yaitu rahmat. Oleh karena itu maka segala hal yang ada dalam kehidupan di alam ini, itu Allah menitipkan sifat kerahmatan itu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu maka tidak benar kalau syariat ini sering dianggap sesuatu, maaf, mungkin memberatkan, apalagi sesuatu yang katanya tidak manusiawi, sesuatu yang tidak segala-galanya. Contoh konkret, syariat dzabihah atau syariat penyembelihan. Itu luar biasa. Beda antara mematikan dengan menyembelih. Kalau mematikan, ya mati, tapi menyembelih memang mati, tetapi ada sebuah proses yang di sana ada nilai kerahmatan. Memang binatang itu halal untuk digunakan oleh manusia, binatang-binatang tertentu. Tapi ada syarat, ada cara, ada mekanisme yang harus kita lakukan sehingga apa yang dilakukan oleh manusia dalam mengambil kemanfaatan dari ciptaan Allah, dari alam ini, dipastikan tindakan tadi tidak menyakiti dan tidak melukai alam. Itu sifat kerahmatan Allah yang ada itu. Maka keyakinan atau tauhid ketika problem awal ini adalah problem, maka berikutnya nanti akan problem. Sehingga kalau keikhlasan itu betul-betul tidak karena Allah, karena hanya sekedar nilai kebaikan, yang namanya manusia itu mesti punya sifat subjektivitas sebagai manusia. Salah satunya adalah yang namanya manusia adalah makhluk zahir, makhluk lahir, makhluk jism, maka segala hal mesti akan ada pengaruh aspek dari lahiriah manusia. Maka lahiriah manusia ini dituntun oleh tauhid, oleh sifat kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hidup ini kita tidak menyadari asal muasal atau pangkal awal atau start awal kehidupan, maka akan terus problem. Sebenarnya andaikan ini support, saya berikan sebuah ilustrasi gambaran awal dengan pertanyaan min aina, dari mana atau kondisi apa toh kita sesungguhnya. Di sini saya berikan ilustrasi, saya berikan ilustrasi, katakanlah seorang bayi. Semua kita hadir ke dunia ini melalui proses yang sama, dan semuanya saya kira mengalami hal yang sama. Tidak itu yang sekarang jadi presiden, tidak itu yang sekarang jadi anggota dewan, tidak itu yang sekarang jadi apapun, semuanya mesti proses kehadiran ke dunia ini sama. Laras? Betul? Sama dalam segala hal. Yang sekarang mungkin yang bapak pakai jam tangan, yang ibu mungkin pakai gelang, pakai anting, pakai apa? Sofi, waktu lahir adakah yang lahir ke dunia itu langsung apa namanya, pakai gelang, pakai anting-anting, pakai binggel, wonten? Nggak ada. Semua sama. Dan bahkan nggak ada yang lahir ke dunia sudah pakai jas, pakai dasi. Kan ya betul-betul toh? Langsung lahir ke dunia ini sudah pakai titel, sudah punya titel pangkat, titel akademik, status apapun. Bahkan ketika lahir di dunia ini nama saja belum ada, belum membawa. Betul? Barulah setelah lahir nanti diberi nama. Nama saja kita tidak punya. Kalau kita sadar begitu, oleh karena itu setelah perjalanan berikutnya, kalau kita sadar perjalanan awal,
insya Allah dengan kita menyadari awal perjalanan, kita tidak terkecoh, kita tidak lupa diri dalam estafet atau etapa berikutnya. Kenapa kita saat ini setelah kita lahir, terus sekarang kita berada di alam dunia ini kita lupa? Kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Dengan egonya, dengan rakusnya. Ya Allah, kita dulu lahir ke dunia tidak bawa apa-apa. Sehelai benang pun tidak membawa. Dalam kondisi betul-betul rambut pun juga masih baru tumbuh. Gigi pun belum ada. Apapun segalanya. Kita baru langkah awal. Di situ Allah mulai menitipkan. Gitu. Kita dititipi apapun. Dititipi ilmu, dititipi macam-macam dan lain sebagainya. Dan langkah berikutnya Allah menghendaki dari apa yang dititipkan itu tadi bisa dimanfaatkan oleh makhluk untuk memakmurkan kehidupan. Kealpaan atau mungkin kelengahan kita atau mungkin kita lalai dari perjalanan awal menjadikan perjalanan berikutnya bisa jadi akan salah arah, salah langkah, dan bahkan mungkin salah tujuan. Kenapa sekarang kita menjadi rakus? Kenapa kita sekarang menjadi ego? Kenapa kita menjadi sombong segala-galanya? Apakah itu dari kita? Apakah memang itu built-in? Dari kita lahir? Enggak, semuanya. Bahkan kehadiran kita menjadi makhluk itu pun adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Bapak dan Ibu sedaya, kita lahir ke panggung kehidupan ini, sejatinya kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Piala Dunia kemarin itu hanya menyisihkan berapa negara saja sudah hebat, maaf, kita ini dulu sudah menyisihkan, sudah berkompetisi ribuan bahkan jutaan sel. Maka kitalah yang menjadi pionir, kitalah yang menjadi juara, kita yang menjadi hebat ketika kita menyisihkan sesama jenis sel kita, sehingga kitalah yang jadi dan kitalah yang diberi kesempatan untuk hidup. Maka ternyata ketika kita sudah mendapatkan kesempatan, setelah kita menyisihkan beribu sel, jangan dikira kita ini tidak juara, kita juara. Maka di dalam surat At-Tin itu Al-Quran menegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini sudah yang hadir ini sudah sebaik-baik di antara bahan, di antara calon makhluk, calon saudara kita sudah menang. Ternyata setelah kita diberikan kesempatan, kita lupa. Andekan ya sekarang manusia yang tingkah laku, yang pola hidupnya macam-macam itu, mungkin dia nanti di akhirat akan digugat oleh saudara-saudara kita. Kalau kayak gitu ya Allah, kenapa dulu jenengan paringi kesempatan? Nanti di dunia ternyata mau menjadi perusak. Maka niku kan ketika malaikat pun dulu ketika surat Al-Baqarah kan pun disinggung. Kenapa ya Allah engkau menjadikan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil engkau di bumi? Padahal bisa jadi dia nanti akan berbuat kerusakan. Ada betulnya, tetapi Allah menegaskan prediksi malaikat enggak, manusia tetap memang lebih hebat dari yang makhlukku yang lain. Tapi jenisnya, tapi tidak semua manusia. Salah satu kehebatan manusia dibanding makhluk yang lain, manusia diberikan akal. Tapi justru dengan akal ini manusia diberikan pilihan. Apakah dia akan memilih yang baik atau memilih yang tidak baik. Bahkan ketika kita masih di alam arwah, di alam azali, Allah pun sampun bertanya saat itu, alastu birabbikum. Saat itu kita sedaya jawab dengan khusyuk, qalu bala syahid. Nah, saat itu kalau betul seperatus kemutan betul. Ini problem awal. Ketika kita tidak sadar awal, maka bisa jadi hari ini akan menjadi problem.
Maka sekarang ketika ada manusia lupa Tuhannya, ada manusia berbuat semena-mena, berawal dari kelalaian awal perjalanan. Maka min aina ini menjadi penting, monggo menjadi muhasabah kita semuanya. Salah satu hadis Nabi menegaskan bahwa setiap yang anak kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini keadilan Tuhan. Anak yang kecil, anak yang lahir tidak pandang, tidak beda apakah itu keturunan dari Fir'aun, apakah itu keturunan dari Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Semua kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka tidak penting kita membanggakan. Nek kula mboten usah mados-madosi nasab. Apa nasab kula ini tembus napa nyambung ten Nabi to mboten. Andaikan nggih bersyukur, andaikan mboten pun jangan kecewa karena tidak ada jaminan keturunan siapapun yang ada dihisab, yang akan dihisab, yang akan dinilai, yang akan dipertanggungjawabkan bukan karena keturunannya tetapi karena amal pribadi masing-masing. Terus andaikan maaf, ngapunten, andaikan di antara kita ada ternyata diurut-urut, oh ternyata keturunan kan arok, contohnya pun kan, boten usah kecewa, tidak penting dan tidak ada urusan. Dan juga jangan membanggakan diri, maaf, andaikan ternyata panjenengan gak ada silsilah dumugi sampai silsilah Rasul, bersyukur. Tetapi sekali lagi itu tidak ada kaitan dengan masalah tanggung jawab. Jangan terus malah dibesar, nggak tahu saya ini keturunan Nabi loh, nggak tahu saya ini keturunan habaib loh, saya nggak tahu saya. Justru itu menyalahgunakan silsilah. Jamaah rahimakumullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, lah yang terpenting ini akhirnya fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Disinilah panggung kehidupan yang menjadi penting. Disinilah usaha kita, disinilah ikhtiar kita menjadi penting. Maka asal usul tadi semuanya sama, nggak usah membanggakan. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi yang kalau sebutakan waktu surat Al-A'raf ayat 172 tadi, saat itu kita semuanya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu birabbikum. Saat itu kita samun dipun istilahnya dipun baiat, dipun sumpah, dipun tangkelti. Andaikan saat itu kok terus kita napa menolak, nggih mungkin Allah mboten paring kesempatan. Tapi saat itu kita semua sudah komit bahwa kita sedaya mengakui qalu bala syahid. Nah saat itu urusan sekarang di atas di panggung kehidupan ini apapun dan urusan yang lain. Maka ketika kita sadar asal usul kita bagaimana kita lahir, yang saya sekarang bisa berbicara saat ini, waktu kita lahir semuanya sama. Suaranya anak bayi itu juga sama. Yang sekarang mungkin pandai bernyanyi saat itu lagunya juga sama. Yang sekarang bisa bahasa apapun ketika dia bayi sama saya kira. Apakah yang bayi yang terlahir dari rahim orang Arab, dari rahim orang Indonesia, dari rahim orang Inggris, orang manapun, saya kira suaranya sama, nangisnya sama, dan nggak ada yang bayi lahir terus langsung ketawa, mboten wonten. Semua dalam kondisi sama. Cuman ada keguyonan, kenapa lahir kok anak itu lahir kok menangis? Ya karena dia memang perubahan dari alam rahim yang nyaman, dia tidak bekerja sudah dapat asupan gizi, begitu lahir ke dunia melihat dunia yang agak problem, akhirnya bayi itu menangis. Konon keguyonan katanya nih, bayi Indonesia itu waktu lahir nangisnya terlalu kencang, agak keras nangisnya. Ya, kenapa? Karena begitu dia lahir telah tercatat akan mendapatkan warisan hutang negara yang
besar, bahkan nangisnya kencang, karena dia begitu lahir sudah tercatat dia mendapatkan tanggungan untuk nyauri hutang negara. Negara ini nanti yang nyauri siapa? Hutang negara yang nyauri siapa? Rakyat. Jangan itu, bukan presiden yang nyauri hutang negara, itu yang nyari hutang negara itu rakyat. Yang hutang boleh presiden, tetapi yang nyauri nanti rakyat melalui mekanisme yang ada. Oleh karena itu wonten sebuah syair memberikan pelajaran ketika kita lahir dalam kondisi seperti itu, ketika kita bayi lahir, bayinya mesti menangis, terus orang di sekelilingnya senang gitu. Lah wonten syair mengatakan, waladatka ummuka ya ibna adama bagian. Wahai anak Adam, tatkala kamu semuanya lahir, kamu semuanya dilahirkan dalam kondisi semuanya menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna sururon. Sementara orang di sekeliling kamu semuanya senang, gembira menyambut kelahiran dengan tertawa, dengan senang. Baliklah kondisi ini. Ihris ala amalin takunu bihi idan. Balik kehidupan kita begitu kita ke dunia ini punya tanggung jawab untuk merubah kondisi tadi. Kondisi tadi ketika kita lahir kita menangis, orang di sekeliling kita semuanya sama-sama senang. Hidup kita ini nanti hanya untuk merubah itu, yaitu ya bekuna haulaka dohikan masruron. Tatkala kita nanti kita mengakhiri, kita meninggalkan dunia ini, usahakan kita bisa tertawa sementara orang di sekeliling kita semuanya sama-sama menangis. Ini dalam pesan dari syair ini. Jadi ketika kita lahir kita menangis, orang di sekeliling kita senang, maka usahakan kita hidup ini nanti begitu kita keluar atau kembali kepada asal kita nanti kita dalam kondisi senang, terus orang di sekitar kita menangis. Atas kenapa kita senang? Kita menyambut, kita akan bertemu, kita akan berjumpa dengan kekasih yang sesungguhnya kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita mengharap, dengan kita menunggu janji Allah atas amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Maka orang-orang yang soleh itu kalau meninggal itu dia dalam kondisi senang karena dia di sanalah surga telah menunggu. Sementara biasanya kalau ada orang baik yang meninggal itu banyak orang lain yang merasa kehilangan, terus banyak orang yang nangis. Kalau ada orang yang meninggal, oh si fulan meninggal, alhamdulillah berarti besok nggak ada lagi yang ganggu di kampung niki. Naudzubillah. Tetapi biasanya kalau orang baik, orang soleh, maka ketika dia dipanggil oleh Allah, maka manusia yang lain merasa kehilangan. Merubah dari kondisi ketika kita datang menangis, orang lain tertawa. Inilah tugas kita dalam kehidupan. Ayo kita ukir prestasi amal soleh kita, sehingga suatu saat kita meninggalkan dunia ini dengan penuh harapan, penuh kebahagiaan, karena atas janji surga Allah, sementara orang-orang alam merasa kehilangan. Ini pesan. Ini maka min aina, mari kita siapkan siapa toh diri kita, dari mana, bagaimana asal muasal. Hari ini kita punya segala-galanya, punya akal, punya tenaga, punya materi. Ingat, semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun. Maka kalau kita sadar bahwa ini adalah ketika kita sadar min aina tadi, dari mana tadi, asal usul kehadiran kita, kalau kita sadar step awal tadi, mudah-mudahan ketika kita di panggung kehidupan ini, kita akan sadar. Tapi ketidaksadaran pada estafet atau etapa pertama bisa jadi akan menjadi problem ketika pada etapa yang berikutnya.
Oke, setelah kita min aina baru kita baru bicara fima atau dalam keadaan apa, di mana toh kita sekarang ini. Nah, dalam hari ini surat Fussilat ayat 40 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Memang ketika kita hidup ini diberikan silahkanlah diberikan kebebasan oleh Allah. Bahkan surat Fussilat tadi Al-Qur'an menyampaikan i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Silahkan wahai manusia, berbuat semaumu silahkan. Tetapi ingat, innahu bima ta'maluna basir. Apapun yang kalian kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua nanti tidak akan lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kadang-kadang kita ini sering digoda oleh lingkungan dan kita itu sering iri. Sehingga akhir-akhir ini ada ungkapan kadang-kadang kalau dulu orang yang tidak baik, yang malu dengan orang yang baik, akhir-akhir ini kadang-kadang seolah-olah terbalik. Kadang-kadang orang yang baik malu dengan orang yang tidak baik. Kalau dulu orang yang benar itu yang menang, akhir-akhir ini banyak orang yang jahat itu yang menang. Tetapi sebagai orang beragama, yakinlah ketika kita sadar di fase awal tadi siapa kita, bagaimana kondisi kita, maka mudah-mudahan dalam kehidupan itu kita bisa berbuat apapun. Tetapi dengan kesadaran kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini tidak keluar atau tidak melenceng dari awal tujuan Allah mencipta dan tujuan Allah memberikan kesempatan kita hidup di dunia. Wonten ing ayat dipun sebataken bahwa Allah menciptakan makhluk niki sejatosnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dawuhe ingkang zat mencipta menungso. Tapi sekali lagi karena memang Allah memberikan kebebasan akal bagi manusia, manusia diberikan kesempatan untuk memilih. Dan itulah maka manusia nanti akan bertanggung jawab. Maka perilaku manusia, sikap manusia, menyikapi manusia dalam kehidupan sekali lagi. Ketika kita sadar fase awal tadi, mudah-mudahanlah hari ini kita punya apa, kita sedang apa, kita sadar, oh kita punya ilmu bukan milik kita. Ilmu ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dengan ilmu itu untuk menguji diri kita. Kita dititipi materi apapun, maaf, mungkin panjenengan dititipi rumah. Waktu lahir kan dereng wonten ingkang beto bawa rumah toh. Bahkan kita semuanya adalah hanya bernaung dan berlindung di rahim seorang ibu. Begitu sampai di dunia, punya rumah, punya apa, punya ini, punya itu. Sekali lagi, itu semuanya adalah titipan. Ketika kita sadar, kita lahir dulu tidak membawa apa-apa, kenapa dalam hidup ini justru muncul sikap rakus, sikap ego. Setelah fima, dalam keadaan kita hidup ini, berikutnya ini adalah ila aina. Mau kemana toh kita ini? Maka kalau kita sadar awal kehadiran, terus kita sekarang diberi kesempatan hidup ini, terus tentunya adalah sadar kita juga akan melanjutkan perjalanan berikutnya ila aina, mau kemana. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa kehidupan ini, Nabi mengilustrasikan kehidupan dunia ini tidak beda dengan orang yang berjalan, terus karena panas, berteduhlah di bawah pohon untuk sekedar menghilangkan dahaga atau minum. Setelah itu akan melanjutkan perjalanan kembali. Tapi sekali lagi perjalanan awal punya tujuan. Ketika kita singgah sementara tadi juga punya tujuan. Dan tujuan yang abadi adalah akan perjalanan yang berikutnya. Sehingga dari dalam surat Al-Ankabut diingatkan kullu nafsin
dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Nah, kesadaran ini kadang-kadang kenapa orang hidup ini berlaku, bertindak apapun, karena kita lupa bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini, konsekuensi dari kita hidup, maka akan ada konsekuensi kita akan mati. Maka dalam kematian ini nanti bermacam-macam orang menyikapinya. Ada orang, Pak, saya takut mati. Ada benarnya. Takut mati karena saya masih belum berbuat apa-apa, Pak. Saya belum berbuat apa-apa, saya belum berprestasi amal soleh dan lain sebagainya, sehingga saya nampaknya masih takut mati. Oke, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan. Tapi ada orang yang takut mati murni karena dia kecewa untuk meninggalkan dunia ini. Dia tidak masalah memikirkan bagaimana akan selesai kematian dan lain sebagainya. Dia murni hanya karena dia getun, dia merasa menyesal, merasa khawatir meninggalkan kehidupan. Ini yang tidak benar. Ya memang kita kadang-kadang takut mati hanya minimalnya yang kedua tadi. Ya Allah, kita belum beramal soleh yang banyak, sehingga cukup enggak amal soleh kita nanti untuk bekal kehidupan di akhirat, sehingga kita minta kepada Allah. Sebenarnya meminta, kalau saya jangan meminta umur panjang. Ya Allah, nyuwun paringi rahmat, nikmat untuk bisa berbuat kebaikan, sehingga umur yang setelah diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan secara maksimal untuk berbuat kebajikan. Jangan sedikit pun umur kita ini yang tidak bernilai amal soleh. Dan nilai amal soleh itu sederhana, satu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita niki namung madosi ridho Allah. Maka sedaya langkah, semua aktivitas insya Allah akan dicatat sebagai amal soleh. Jangan dikira hanya sekedar amal soleh itu hanya sholat mawon. Mohon maaf, panjenengan setelah ini keluar dari majelis ini nanti apa aktivitasnya? Yang mungkin punya aktivitas terhadap keluarga, punya aktivitas terhadap sosial, atau mau mencari nafkah, atau macam-macam yang sakit akan berobat. Semua itu kalau diniatkan untuk mencari ridho Allah, maka juga akan menjadi amal ibadah. Jadi ketika orang tadi lupa perjalanan awal, lupa kehidupan, termasuk berikutnya biasanya juga lupa akan perjalanan berikutnya. Maka kesadaran kita ini di dunia hanya sekedar istilahnya hanya numpang, minum dan sebagainya. Ayo kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya. Dan napa ingkang dipun sebataken wonten surat Al-Ankabut niki kullu nafsin dha'iqatul maut, mesti. Hanya saja kadang-kadang sering kita itu identik mati itu ingkang sepur rumiyin, ngoten nggih? Sebenarnya tidak berkaitan dengan itu, karena memang roh itu terus Al-Qur'an, roh itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Urusan roh, urusan nyawa, urusan jiwa itu urusannya Gusti Allah. Enggak ada siapapun yang tahu sampai kapan kita. Maka kadang-kadang jangan salah ketika kita berobat, ketika kita madosi kesehatan, jangan dikaitkan dengan masalah roh, masalah umur. Banyak kok orang yang sehat meninggal, banyak juga orang yang sakit juga umurnya panjang. Tetapi kita berobat, kita madosi kesehatan agar hidup niki bisa sehat dan kita saged beramal soleh ingkang maksimal. Itu tujuannya sehat. Dan belum tentu di hadapan Allah orang yang sehat mesti lebih baik daripada orang yang sakit, belum tentu. Ternyata banyak kok dengan Allah memberikan ujian, cobaan suatu penyakit
Dari sakit itu manusia itu tadi sadar, dari sakit itu manusia bisa berbuat kebajikan. Nyuwun ngapunten jenengan atau kita ini kathah menyebut istighfar ketika dalam kondisi nyaman atau dalam kondisi mungkin kirang normal. Kapan kita banyak menyebut Allah? Biasanya kita ingat Allah itu justru di saat kita sedang mengalami problem, mengalami masalah. Maka kesadaran kita dalam menghadapi masalah, kalau kita mengembalikan kepada Allah, justru di saat itulah sebenarnya kita itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru maaf, di saat kita kehidupan dalam kondisi aman, nyaman, normal, justru di saat itu kita sering lali, kita sering lupa dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa merasakan betapa nikmatnya sehat tatkala kita sedang sakit. Maka maaf, kenapa yang banyak sholat jamaah ke masjid itu justru yang tua-tua? Gitu. Idealnya justru yang muda lah yang ke masjid, yang muda lah yang iktikaf. Orang tua mau pergi ke masjid aja sudah bangun, berdiri dari ranjang, dari tempat tidur ya sudah begitu sakit, tapi memaksakan. Sementara yang badannya, yang tubuhnya masih prima, malah ngorok, malah bangkong. Ya karena kesadaran batin itu tadi, dia belum merasakan nikmatnya suatu kesehatan. Dan mungkin dia belum sadar kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia mungkin masih merasa oh tenang. Yang mati itu kan yang tua, lupa bahwa roh, nyawa, umur itu tidak ada yang bisa untuk menebak. Tapi monggo ini kita sadarkan, kita ajarkan, kita ajak generasi kita, anak keturunan kita ajaklah mudah-mudahan kalau mereka terbiasa sejak muda, sejak kecil untuk berbuat kebajikan, untuk beribadah, mudah-mudahan nanti waktu tua pun juga semakin semangat. Jamaah rahimakumullah, maka ketika kita ketika telah mengakhiri perjalanan kullu nafsin dha'iqatul maut, kita nanti akan diingatkan oleh salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Bunyinya mengatakan, la tazul qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi setelah kita nanti meninggalkan dunia, kita nanti di alam barzah, alam kubur, terus nanti setelah di alam kubur dibangkitkan, mau akan digiring, apakah itu nanti ke mahsyar, ke mizan, dan lain sebagainya. Saat itu kita akan dihadapkan kepada 4 pertanyaan. Dan kita tidak akan bisa bergerak sebelum kita bisa menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama apa? Yang pertama ditanya adalah an umrihi fima afnahu. Yang akan ditanya dulu oleh Allah nanti adalah tentang umur, kesempatan kita ini. Maka mohon maaf bapak-bapak dan ibu yang kita sekarang diberikan kesempatan setengah abad lebih. Kalau sampun setengah abad lebih, 54, mungkin ada yang 60, ada yang sudah purna tugas, ada yang 70. Semakin panjang umur, maka pertanyaan an umrihi fi ma afnahu ini menjadi penting nanti. Monggo kita siapkan itu. Kesempatan yang sudah oke, maka yang setelah ini, sejak saat ini, sisa umur, sisa kesempatan, monggo untuk genepi, untuk jangkepi, untuk nutupi yang sebelumnya. Ini bagian daripada muhasabah kesadaran hidup kita ini. Karena nanti pertama yang akan ditanya adalah tentang kesempatan. Engkau untuk apa toh engkau gunakan. Maka ketika kita maaf Bapak dan Ibu, tapi ini sisi manusiawi. Mungkin panjenengan akan punya keluarga, punya keluarga. Antara ketika meninggal orang yang usianya sepuh dengan ditinggal usianya masih muda. Biasanya kan kesedihan itu kan lebih sedih ketika ditinggal yang masih muda. Terus ya? Yang masih muda. Itu di hadapan di mata manusia, tapi di mata Allah, maaf.
Di mata Allah justru adalah inilah mereka-mereka yang mendapat rahmat. Dia belum banyak mendapatkan masalah di dunia. Apalagi maaf, anak kalau meninggalnya masih dalam kondisi sebelum balik. Apalagi anak itu kalau meninggalnya masih dalam kondisi anak-anak bayi. Ada sebuah hadis, meskipun hadisnya agak lemah sedikit, tapi mungkin masih bisa. Bagi siapa yang punya anak yang dipanggil oleh Allah, itu nanti di akhirat akan menjemput orang tuanya di surga. Anaknya nanti di pintu surga akan menjemput orang tuanya. Karena apa? Dia fitrah, dia belum punya beban apa-apa. Pasti, bukan pasti, artinya dia adalah memang tempatnya adalah di surga. Tentunya ketika orang tuanya sabar, ridho, menerima. Jadi sekali lagi, semakin anak itu kecil maka kesedihan orang tua semakin berat. Tetapi berbalik dengan pandangan Allah, justru dalam pandangan Allah orang-orang yang masih muda, anak-anak ketika dipanggil itu bagian daripada rasa kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kenapa? Karena dia belum punya beban yang berat yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, wa'an jasadi fima ablahu, setelah umur jasad. Apalagi kita diberikan oleh Allah, maaf, raga yang sempurna, yang dikenal dengan panca indera. Tangan kita sempurna, mata kita sempurna, telinga kita sempurna, kaki kita sempurna. Tangan ini untuk apa? Mata kita gunakan untuk apa? Mulut kita gunakan untuk apa? Telinga kita untuk mendengarkan apa? Kaki kita untuk melangkah ke mana? Sedaya kalau Allah akan diminta bertanggung jawaban. Dan konon mangke wonten ing surat Yasin itu ditegaskan, ketika ditanya itu yang jawab itu bukan mulut, tetapi yang jawab itu adalah tangan dan kaki. Mulut ditutup, nanti tangan dan kakilah yang menjawab. Nek andaikan ditanya mulut saged jawab mesti A saged dibilang B, B dibilang C, ngoten kan? Nah, ketika sudah ini saksinya wasyadahum arsuluhum itu jadi kaki menjadi saksi, tangan menjadi saksi, ya mereka lah nanti yang menjawab. Matalah yang menjawab, telinga yang menjawab, mulut dikunci. Nah, jadi yang kedua ada wa'an jasadihi fima ablahu, tentang fisik kita, jasad kita. Untuk apa kita gunakan? Kita punya kesempatan untuk berjalan, kenapa tidak kita lakukan untuk mencari kebajikan? Terus yang ketiga adalah wa'an malihi, kekayaan. Kalau tadi adalah umur hanya satu pertanyaan, badan satu pertanyaan, kekayaan ini ada dua pertanyaan. Wa'an malihi yang pertama adalah min aina iktasabahu, yang kedua wa fi ma wado'ahu atau anfaqahu dalam satu riwayat. Kekayaan kita nanti akan ditanya dua, dari mana asal usul cara mencari, dan yang setelah dicari untuk apa digunakan. Jadi ada dua pertanggungjawaban. Orang yang kaya, yaitu orang yang kaya, yang punya kekayaan, caranya benar, belum tentu dia selamat bertanya di akhirat nanti kalau kekayaan yang diperoleh dari cara yang benar itu ternyata digunakan dalam hal yang tidak benar. Atau bisa jadi kekayaan yang diperoleh dari cara yang tidak benar digunakan untuk yang benar, nggak bisa diterima. Tadi saya katakan bahwa awal ini tidak bisa dipisahkan dengan langkah berikutnya. Panjenengan beramal, berinfak, panjenengan bersedekah, panjenengan berzakat, maaf, jenengan umroh, haji, jangan dilihat umrohnya, hajinya, zakatnya, sedekahnya, tapi pastikan bahwa kekayaan yang kita gunakan untuk bersedekah, kekayaan yang kita gunakan untuk berzakat, kekayaan yang kita gunakan untuk membayar ONH atau umroh dipastikan adalah kekayaan yang berasal dari hasil yang halal.
Maka mestinya kewajiban bukan umroh duluan, kewajiban bukan haji, kewajiban bukan zakat. Kewajiban pertama adalah bekerja berikhtiar madosi rizki ingkang Kalau sudah ini selesai, maka tidak ada pertanyaan berikutnya. Sagena haji, syukur alhamdulillah. Tidak bisa zakat, juga tidak diminta pertanggungjawaban. Karena memang boten enggak ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi monggo niki menjadi kesadaran yang muda-muda boleh berniat saya nanti mau naik haji harus sebagai orang Islam, tapi pastikan harta biaya yang untuk beramal itu pastikan adalah berasal dari rizki harta yang halal. Ini menjadi penting. Termasuk maaf, barang yang halal ketika kita makan akan menjadi energi yang positif. Tapi barang yang haram yang kita makan ada hadis fannaru aulabihi mana bata min haram fannar aulabi. Sesuatu badan kita ini yang jika dibesarkan dari barang yang haram maka nanti di akhirat nerakalah yang pertama yang akan menjilat. Jadi kekayaan ada dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, pertama akan ditanya dari mana proses cara memperoleh. Ini ibu-ibu mohon sekali untuk ngontrol bapak-bapaknya. Bapak jangan tersinggung. Apakah yang dibawa pulang ini memang barokah atau bukan barokah? Diingatkan dan menjadi penting semuanya sama kontrol. Sehingga nanti kalau bapaknya insya Allah ya adalah berkah, mudah-mudahan didoain dulu Bu. Kalau diparingi bapak itu apapun didoakan, ya Allah mudah-mudahan menjadi amal baik suami, mudah-mudahan suami dimudahkan langkah untuk madosi rizki, dan rizki ini mudah-mudahan berbarokah, bermanfaat bagi keluarga. Jadi nanti kalau uang itu digunakan untuk ngasih sangu anak sekolah, mudah-mudahan nanti anaknya menjadi anak yang soleh, yang solihah, ilmunya bermanfaat. Dan yang keempat adalah wa'an ilmihi mada amilabi. Ini juga berat. Susah jadi orang bodoh, ya bodoh, jadi orang pinter pun tidak serta-merta. Kalau kepinteran itu tidak didasarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ternyata problem kehidupan ini bukan problem orang bodoh. Justru adalah problem orang pinter. Hanya satu kata dalam satu pasal, dalam satu undang-undang ternyata bisa memberikan dampak yang luar biasa. Penentuan, si A kena pasal ini, baru saja mengusulkan itu dampak luar biasa. Kalau dengan pasal ini hukumannya sekian, pasal ini hukumannya, pasal ini nanti bisa bebas, contohnya, gitu. Dari hanya itu, dan itu orang bodoh bukan semerap, gitu. Itu justru dilakukan oleh orang yang pinter. Maka Nabi berdoa, memang ada hadis yang mendorong agar orang itu belajar ilmu leres, bahkan Al-Quran juga mendorong, tapi Nabi beristiadah. Allahumma inni na'udzubika min ilmin layan fa. Nabi beristiadah. Ya Allah, aku berlindung pada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena dari ilmu yang tidak bermanfaat berdampak wa qalbin la yakhsha. Ilmu itu kalau gak bermanfaat maka hatinya pun tidak tenang. Silahkan jenengan tingali orang yang bisa bermain lidah ngeten kan kelihatan, saya yakin hatinya itu gak tenang. Tapi akibat hati yang tenang masih ada dampak satu lagi. Wa du'ain la yusma. Akhirnya doanya pun juga tidak dikabulkan. Boleh di hadapan manusia dia sukses, status sosialnya, gelarnya, pangkatnya, tapi bisa jadi orang yang menjadi tokoh nasional mendunia. Anaknya yang nggak mau mendengarkan, istrinya nggak mau mendengarkan, artinya tidak bisa mempengaruhi. Itu menunjukkan tanda-tanda mungkin karena ilmu dia tadi tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat menjadi hati tidak tenang. Hati tidak tenang, walhasil doa pun juga tidak dikabulkan. Atas jaminan Ustaz. Sampun?
Sama nggih. Jamaah rahimakumullah, karena waktu sudah selesai, sebenarnya masih ada beberapa hal. Saya mau menyampaikan ini yang realitas yang unik dalam kehidupan, tapi karena waktu sudah selesai, mudah-mudahan mungkin kalau ada waktu yang lain kita sambung. Intinya begini, monggo. Kita bermuhasabah dalam kehidupan ini. Kita awali dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang ringan, karena dari awal itulah menjadi pokok. Maka maaf, ketika panjenengan mangke keluar masjid, jangan lupa dahulukan kaki kiri. Ketika panjenengan mau pakai sandal, pastikan dahulukan kaki kanan. Berangkat dari situlah mudah-mudahan akan menjadi doa, akan mengingatkan langkah kita. Sholat panjenengan sah ketika diawali dari wudhu yang benar, gitu. Meskipun sekhusyuk apapun, bacaannya sahih apapun, ternyata tadi wudhunya tidak benar. Gagal loh, maka jangan meremehkan start awal kehidupan. Jangan dipandang remeh. Meskipun itu kelihatannya sederhana, hanya sekedar mendahulukan kaki kanan ketika kita memakai sandal dan mendahulukan kaki kiri ketika kita melepas sandal, bolehlah, itu seolah-olah nggak ada apa-apanya, tapi itu ajaran Allah dan Rasul. Gitu. Mudah-mudahan dari situ akan ada keberkahan yang kita tidak mengetahui. Monggo kita cari keberkahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti nopo ingkang sampun dipun ajaraken kalian Allah lan Rasul. Angkatan ingkang saged kula sampaikan, bilih wonten kekurangan dan kekhilafan mohon pangapunten. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kula panjenengan sedaya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.